Ya, kalian enggak salah. 1 Tawarik 6 itu ada 81 ayat. Dan kalian tahu nggak, bagian ini adalah bagian yang paling orang hindari. Karena bagian ini adalah bagian silsilah. Yeps, hari ini kita akan belajar satu ayat saja. Tetapi dari sebuah daftar yang panjang luar biasa. Terdiri dari 81 ayat tentang anak-anak suku Lewi. Wow, kalau teman-teman disuruh membaca ya, Alkitab misalnya, Mazmur yang paling panjang misalnya, ya teman-teman bisa cari dan baca di sana. Ada ratusan ayat di situ. Dan kalau teman-teman lihat di sana itu panjang luar biasa. Kalau kita baca pelan-pelan itu sekitar 20 menit, mungkin 15 menit untuk membaca itu. Ya katakanlah 1 Tawarik 6 ini kurang lebih setengahnya daripada Mazmur yang paling panjang. Ya. Dan di sini kurang lebih ada 81 ayat yang ada di sana. Berapa lama kalau kita membaca? Ya mungkin sekitar 10-12 menit. Kalau kecepatan bacanya cepat ya. Tapi yang menarik di sini, pada bagian-bagian ini teman-teman, ini adalah bagian di mana suku Lewi itu didaftarkan. Saya akan bacakan 5 ayat pertama aja deh ya. Suku Lewi. Anak-anak Lewi adalah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat adalah Amram, Yihar, Herbon, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Alihu, Elazar, dan Itamar. Elazar memperanakkan Pinehas, Pinehas memperanakkan Abizua, Abizua memperanakkan Buki, Buki memperanakkan Uzi, dan seterusnya sampai 81 ayat. Yang kalau kita baca cukup panjang ya. Wah, apa yang kita bisa pelajari di sini ya? Apa yang bisa kita lihat di sini ya? Ternyata kalau kita pelajari Alkitab dengan dalam dan kita lihat makna daripada nama-nama orang tersebut satu persatu, dan kita melihat sejarah dari mereka, ada bagian dari mereka yang ditulis kehidupannya. Seperti Pinehas itu ditulis dengan luar biasa. Kalau teman-teman baca Pentatuk itu kelihatan sekali bagaimana Pinehas itu begitu murka dan begitu marah ketika ada orang Israel atau ketua suku orang Israel yang menikah dengan kawin campur dengan bangsa lain gitu ya. Teman-teman bisa membacanya sendiri, silahkan gitu, cari sendiri. Google sekarang sudah tersedia. Oke. Nah, bagian-bagian tersebut itu sangat menarik. Ada yang dibahas nama-namanya, tapi juga ada yang tidak dibahas nama-namanya. Ada ratusan orang, bahkan ribuan orang yang namanya tuh cuma disebut satu kali aja gitu. Dan dia ngapain gitu. Saya umpamakan misalnya Buki memperanakkan Uzi. Siapakah Buki itu dan siapakah Uzi itu gitu ya. Mungkin Alkitab cuma punya satu baris aja gitu. Atau bahkan kurang dari satu baris, cuma disebut namanya aja. Nah, memang Alkitab adalah sebuah kitab yang mengandung kitab sejarah, tetapi tidak mencatat semua kehidupan daripada orang-orang tersebut. Dan kalau kita baca satu persatu, wah, ini bisa jadi menjadi sebuah tantangan besar bagi kita untuk memahami Alkitab. Tapi saya mau teman-teman melihat keindahan daripada 1 Tawarik 6 ini. Pada ayatnya yang 31 misalnya. Di sini ada satu ayat yang menarik sekali. Jadi kalau teman-teman tadi baca misalnya ya, Gerson, Libni, Simei, anak-anak Kehat ya, terus di ayat 18, lalu kemudian ayat 21, orang-orang ialah Yoa, anak Ido, anak orang ini adalah Zerah, terus gitu ya. Kita baca lagi gitu ya. Nanti ada satu bagian yang terselip gitu, yang istilahnya bagian tertentu yang terselip, yang ternyata bagian ini bukan cuman menarik ya, tetapi menantang kita untuk melihat sesuatu yang bisa dikatakan
luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel gitu, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel gitu kan. Dan ternyata bagian itu sesuatu yang bermakna sekali. Saya akan membaca satu ayat tersebut lalu kemudian melihat satu perhentian di tengah-tengah bagian tersebut. Mari kita baca di 1 Tawarik 6 ayat 31. Saya akan membacakan kepada teman-teman. Ya, inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Lalu di situ dilanjutkan lagi dengan daftar petugasnya, begitu ya. Nah, tetapi di dalam satu ayat ini, di dalam 1 Tawarik 6 ayat 31, di mana di sana dikatakan bahwa ada orang-orang yang ditugaskan oleh Daud untuk memimpin nyanyian di rumah Tuhan. Dan di situ dikatakan juga sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Jadi tabut itu sudah mendapatkan tempat yang tetap atau permanen. Jadi apa bagian konteks literatur di belakang ini? Ayat ini menjelaskan tentang susunan para pemusik yang ditunjuk oleh Daud. Pernahkah teman-teman memikirkan kalau di gereja itu ada liturgi? Dan ini merupakan bagian dari liturgi dan ibadah. Dan itu diletakkan di tengah-tengah bagian dari silsilah orang-orang Lewi yang ada di 1 Tawarik 6 ayat 1 sampai 81 tadi. Yang ini memperanakan itu memperanakan itu ya, Gersom memperanakan siapa dan seterusnya ya. Pinehas memperanakan siapa gitu dan seterusnya. Ini adalah sebuah transisi di mana Daud itu menyatakan bahwa dia ingin terjadi sebuah reformasi liturgis. Saya ulangi lagi, reformasi liturgis ya. Jadi di sini dikatakan bahwa juga tabut Allah sudah mendapatkan perhentian. Nanti kalau baca di 1 Tawarik 15-16 jelas sekali gitu. Mereka membawa tabut Allah ke dalam Yerusalem, dan sebagai bagian dari ibadah itu ada yang disebut sebagai puji-pujian kepada Tuhan. Dan ini adalah the proper worship restoration atau kembalinya penyembahan yang sejati. Jadi di sini ada beberapa key terminologi yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah the service of song atau pelayanan pujian. Itu menyatakan bahwa Lewi yang namanya disebut nanti itu merupakan bagian dari liturgi penyembahan secara formal kepada Tuhan. Rumah Allah itu menyatakan adanya tabernakel yang merupakan bagian dari hati atau jantung daripada rumah Allah, yaitu adalah bait Allah ya. Dan di sana bait Allah tersebut sangat erat dengan musik, di mana Tuhan hadir ketika kita menyembah dan memuji Dia. Kata yang dipakai di sini yang menarik adalah kata pasif, rested, gitu ya. Jadi bait Allah itu sudah mendapatkan perhentian atau rested. Sama seperti akar kata yang dipakai sebagai Sekinah, di mana kemuliaan Allah itu bersemayam ketika tabut perjanjian sudah mendapatkan tempat. Dan Allah berkenan dengan memberikan kemuliaan atau sakinah. Jadi apa makna teologia di sini? Sebetulnya untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, musik itu adalah sesuatu yang Tuhan berkenan loh. Dia adalah salah satu instrumen untuk kita bisa menyembah kepada Allah. Dan Daud memiliki peran sebagai seseorang yang mengembalikan pujian musik di dalam liturgi.
Dan kemudian juga puji-pujian itu nanti diformalkan di dalam bagian atau list penugasan daripada orang-orang Lewi. Jadi penulis di sini menekankan bahwa secara resmi penyembahan dengan musik itu merupakan tugas dari hamba-hamba Tuhan ataupun dari pemimpin pujian yang merupakan sebuah fungsi normatif daripada penyembahan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita bisa ambil sebetulnya dari katakanlah 1 Tawarik 6 ayat 31 ini? Kita sadar bahwa musik itu adalah berasal dari ciptaan manusia. Kalau kita belajar awalnya daripada penciptaan, Tuhan tidak menciptakan musik. Tetapi nanti kalau kita baca di Kejadian gitu ya, kita Kejadian 4, Kejadian 5 ya, Kejadian 6 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Di sana nanti kita akan melihat siapa penemu musik itu. Silahkan teman-teman baca Alkitabnya sendiri gitu. Mulai dari Kejadian 4 sampai Kejadian 11 tuh. Di situ ada cerita tentang awal peradaban manusia. Dan di sana, di salah satu bagian di sana, ada bagian di mana musik itu asalnya dari mana. Dan ini ternyata Tuhan senang dan Tuhan berkenan ya. Jadi puji-pujian kepada Tuhan akhirnya dimasukkan sebagai bagian dari struktur formal untuk menyembah Tuhan. Dan Daud tentunya dia punya banyak tradisi menciptakan banyak sekali musik ya. Jadi untuk kita sekarang di sini, musik itu merupakan sesuatu yang bersifat spiritual dan sesuatu yang signifikan dan kudus dan dipisahkan untuk memuliakan Tuhan, untuk merespon terhadap kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Apakah di Perjanjian Baru juga begitu? Iya. Hubungan di New Testament juga sama, bahwa puji-pujian itu juga dibangun di atas salah satunya musik. Dan kalau kita lihat misalnya di Wahyu 4, Wahyu 5, bahkan ada bagian dari kitab Wahyu yang menyatakan ada nyanyian tua-tua yang memuliakan Tuhan. Yang ini merupakan pemenuhan daripada sistem ibadah di dunia. Apakah itu sistem ibadah Bait Allah yang dilanjutkan sistem ibadah gereja awal, sampai saat ini kita memiliki liturgi di dalam gereja kita yang beragam gitu. Tetapi pada dasarnya musik itu adalah sesuatu yang memang Tuhan inginkan boleh terjadi di dalam menyembah Dia. Jadi kesimpulan apa yang kita ambil di sini ya? Kalau teman-teman membaca firman Tuhan gitu ya, ketika masuk kepada bagian silsilah, misalnya Adam memperanakkan Kain dan Habel gitu ya, lalu kemudian Set dan seterusnya gitu ya, panjang sekali. Silsilahnya Tuhan Yesus itu ya lumayan panjang gitu, tapi nggak sepanjang 1 Tawarik 6 ini yang sampai 81 ayat gitu ya. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita bisa mencari tahu sebetulnya nama orang-orang yang ada di sana dan makna kehidupan mereka, dan belajar dari kehidupan mereka. Ada orang yang namanya itu artinya bagus dan dipakai oleh Tuhan, tapi juga ada yang namanya berantakan gitu, yang tidak dipakai oleh Tuhan. Kita memahami Adam misalnya memiliki nama manusia atau kemanusiaan, berasal dari tanah. Hawa ibu dari segala yang hidup gitu ya. Nah, Adam dan Hawa, kita punya itu. Lalu kemudian kita punya nama yang agak ngaco, yang bawa istilahnya konotasi yang negatif, seperti Akan misalnya, yang artinya troublemaker, pembuat masalah ya, tukang cari sengketa gitu ya. Nah, kita juga punya nama-nama yang lain. Kalau teman-teman mau sebetulnya selidikin deh kehidupan mereka gitu. Ambil aja 1-2 nama, mungkin Pinehas gitu ya. Cari tahu kehidupan dia. Cari tahu bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan dia.
Ada hal yang limpah yang luar biasa yang teman-teman bisa pelajari. Kadang-kadang ya ini di dalam anugerahnya Tuhan ya, ada orang yang diangkat luar biasa. Kalau kita melihat misalnya kehidupannya Daud gitu, wah itu yang nulis itu banyak banget gitu ya. Satu raja-raja ada ya kan, lalu kemudian satu tawarik juga ada gitu ya, lalu kemudian Samuel, kitab Samuel juga ada, dan namanya ditulis panjang lebar, kisahnya ditulis semuanya. Tapi giliran misalnya ya nama-nama yang kecil-kecil gitu, yang istilahnya kok ini dilupakan Tuhan ya kayaknya gitu kan, bisa jadi gitu. Contohnya misalnya siapa sih Uzi, ya kan, siapa sih Buki gitu, nggak tahu kan gitu, kita juga nggak ngerti gitu. Tapi itu adalah kedaulatannya Tuhan gitu. Ketika Tuhan itu mengangkat seseorang, ya dia bisa mengangkat orang tersebut luar biasa gitu. Dan mungkin kehidupannya juga kita bisa pelajari, dan kita bisa melihat, oh bagaimana cara Tuhan bekerja, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Itu satu cara. Yang kedua adalah kita juga bisa mencari jeda di dalam bagian daripada silsilah tersebut. Nah, perenungan pada hari ini itu memberikan contoh dengan kita memberikan jeda. Ketika kita melihat misalnya ada ayat yang berubah, tematis yang berubah. Dari ngomong keturunan Lewi tiba-tiba ngomong kepada petugas pelayanan penyembahan gitu ya, kayak worship leadernya tuh giliran siapa aja, megang alat musik siapa aja gitu. Itu ada pergantian gitu, ada transisi. Nah ketika ada transisi, kita berhenti, kita tanya sama Tuhan, Tuhan ada nggak ya makna yang lebih dalam dari itu. Lalu kemudian kita selidikin, dan ternyata tahu nggak teman-teman, bahwa 1 Kronikel, 2 Kronikel, 1 Tawarik, 2 Tawarik, bilangan itu nggak membosankan, enggak sama sekali gitu ya. Banyak kisah yang kita bisa ambil, banyak kisah yang kita bisa pengen tahu gitu. Dan satu hal yang mungkin teman-teman perlu kembangkan gitu, dan saya tantang untuk kita semua kembangkan adalah, kembangkanlah rasa curiosity, rasa pengen tahu. Kalau ada nama yang keluar dari sana, cari tahulah, Phineas itu siapa sih? Kerjaannya apa sih? Kelakuannya seperti apa sih? Gimana sih waktu dia marah? Kok bisa itu terjadi? Dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita penasaran banget dan mau gali firman Tuhan dalam, wah ini kayanya luar biasa teman-teman, limpahnya luar biasa. Alkitab ini nggak bosenin gitu. Alkitab ini justru buku yang mengajarkan makna hidup yang luar biasa. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan, ada orang-orang yang seakan dilupakan Tuhan padahal enggak gitu ya. Ada orang yang kisahnya ditulis panjang lebar gitu ya. Wah bisa sampai 2 kitab, 3 kitab. Kadang-kadang iri hati juga gitu ya. Uzi mungkin dia iri hati, aku kok cuma ditulis nama aja gitu. Nah itu adalah hal yang mungkin kita bisa belajar di situ. Jadi fokus verse atau ayat fokus kita hari ini sebetulnya itu mempelajari sebuah momen krusial di dalam sejarah penyembahan bangsa Israel. Jadi itu menyatakan bahwa musik itu merupakan respon yang benar dan respon yang baik. Tentang apa? Tentang menyambut kedatangannya Tuhan. Buat orang-orang yang di sana, karena kisah Tawarik ini ditulis ketika bangsa Israel nanti kembali dari pembuangan. Ini mengingatkan mereka akan perlunya untuk membangun penyembahan di dalam bait Allah kembali. Untuk gereja sekarang, itu juga menyatakan bahwa musik adalah sesuatu hal yang menyatu dan integral di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan. Dan nantinya penyembahan kita di dunia ini nanti juga akan sampai kepada Tuhan. Dan suatu hari nanti Anda dan saya akan menyembah Tuhan seumur hidup
sepanjang masa. Bukan seumur hidup ya, sesudah kita hidup gitu ya. Sepanjang masa. Dan di sana ada puji-pujian yang indah yang tidak pernah kita dengarkan. Musik yang tidak pernah kita dengarkan. Dia, domba Allah, yang adalah Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Sebetulnya itu adalah tujuan penyembahan kita. Kita menyembah kepada Dia karena Dia yang layak untuk dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan dan belajar dari 1 Tawarik 6, 81 ayat tentang silsilah. Suatu ayat yang bisa jadi membosankan tapi juga bisa jadi menyenangkan kalau kami mau menggalinya dengan luar biasa. Tuhan, beri kami hati yang boleh mencintai firman Tuhan sehingga apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Dan buat kami punya kerinduan untuk mempelajari firman-Mu, dan biarlah firman-Mu mengubahkan kehidupan kami dan membawa kami lebih dekat kepada dan makin mirip kepada gambar Sang Anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati apa yang kami kerjakan, biar itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jaga keluarga kami, jauhkan kami dari si jahat, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan dari kitab 1 Tawarik. Ada banyak hal yang limpah. Semoga teman-teman tidak bosan untuk membaca firman Tuhan, bahkan mencintai firman Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati.